Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan kuliah entrepreneurship. Nah, untuk pertemuan kedua ya dengan saya ini, kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi. Adapun capaian pembelajaran pada topik kali ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini, mahasiswa mampu untuk menciptakan ide-ide alternatif terhadap produk, jasa, maupun pemecahan masalah ya secara lancar dan tepat yang dapat memberikan keunggulan bersaing dan menjadikan kreativitas sebagai pola hidup. Nah, tentunya karena kita bergerak di bidang farmasi, diharapkan alternatif produk, jasa, dan pemecahan masalah ini terkait dengan industri ataupun usaha-usaha ya di bidang farmasi ya, baik dalam pembuatan, distribusi, atau pemasarannya. Selanjutnya diharapkan kompetensi yang tercapai setelah pembelajaran ini adalah memahami konsep dan proses dari kreativitas dan inovasi, mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi pada pengembangan produk, jasa, dan metode ya. Kemudian menerapkan proses pengambilan keputusan dalam menghasilkan produk dan jasa yang unggul, dan mampu memahami proses untuk manajemen inovasi. Untuk kuliah inovasi ini nanti ada dua part ya, dua bagian. Ini bagian yang pertama. Nanti insya Allah besok kita lanjut ke bagian yang kedua. Oke, ini satu pick ya, time to be creative. Jadi saatnya kita untuk menjadi seseorang yang kreatif. Nah, ini contohnya ya, dalam gambar ini kalian bisa lihat seperti yang biasa, waktu, jam gitu ya, jam dinding itu udah hal yang biasa, tapi apa yang berbeda dari jam dinding ini? Sehingga terlihat lebih menarik ya dibanding yang biasa kita lihat. Nah, bagaimana si pembuatnya ini ya menyatukan antara angka ya, biasanya kita tulis angka biasa, baik itu angka Romawi ya atau angka Latin, biasanya kan jam seperti itu ya, atau ada juga yang tidak ada angkanya. Oke, sekarang dibuat dengan ini kartu domino ya namanya ya, dengan domino. Nah, itu kan terlihat lebih menarik. Nah, kemudian untuk jarum jamnya ya, itu menggunakan apa nih namanya nih, kunci ya, kunci Inggris dan palu. Nah, jadi kelihatan ya, jadi dari sini aja udah kelihatan bahwa kreativitas itu apa sih sebenarnya ya. Dari hal yang sudah biasa kita menciptakan hal yang berbeda dari yang biasa, itu sudah disebut dengan kreatif. Nanti akan kita lihat lagi contoh-contohnya bagaimana suatu kreativitas bisa menghasilkan produk. Oke. Nah, ini legend sekali ya, Albert Einstein, seorang ilmuwan yang fenomenal di tahun 90-an ya, 1990. Nah, ini salah satu quote yang sampai sekarang ini menjadi dasar ya untuk suatu kreativitas. Walaupun dia ilmuwan, tapi dia mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Nah, yang artinya bahwa imajinasi seseorang itu lebih penting dari ilmu pengetahuan. Nah, kenapa dia bisa sampai menyatakan seperti itu? Karena awal dari suatu ilmu pengetahuan itu adalah imajinasi. Ya, contohnya apa? Contohnya orang dulu berimajinasi bagaimana bisa terbang. Nah, dari imajinasi tersebut barulah dia mencoba ya mewujudkan imajinasinya dengan pengetahuan. Nah, kemudian apalagi contoh imajinasi? Misalnya seseorang dulu ya, ada telepon itu kan belum ada ya. Tahun telepon itu baru berkembang di 80 ke 90 ya. Dulu tuh orang ada yang menggambar, yang melukis kehidupan seolah-olah orang bisa berbicara di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu.
Nah, itu kan imajinasi ya, berawal dari imajinasi kemudian diwujudkan oleh ilmu pengetahuan. Gitu. Kenapa? Makanya imajinasi itu sangat penting. Ya, ketika kita berpikir itu hal yang tidak mungkin, ya, kemudian kita berusaha untuk mewujudkannya dengan pengetahuan. Ya, makanya tiang pertamanya adalah imajinasi dulu. Apapun itu ya, orang tidak akan pernah terpikirkan ya, ternyata kita bisa ke planet lain. Nah, itu kan dari awal imajinasi dulu tuh. Ya, seandainya saya bisa ke bulan, ternyata bisa. Nah, itu pentingnya di sini imajinasi, kreativitas kita ya. Nah, ini berkaitan sekali dengan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, seorang entrepreneur, yang tidak akan pernah lepas dua kata ini terhadap entrepreneur kalau dia mau survive, ya, kalau dia mau bertahan, yaitu inovasi dan kreativitas. Dua kata itu pasti selalu melekat ke diri seorang wirausaha. Ya, inovasi dan kreativitas ini dua kata yang berbeda, ya, tapi saling berkaitan. Nah, apa itu inovasi? Nah, kalau di dunia wirausaha yang disebut dengan inovasi itu adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang, ya, untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Nah, sedangkan untuk kreativitas itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, ini dua beda ya. Saya tebalkan di sini, yang kreativitas itu lebih ke baru berupa ide-ide saja. Ide-ide, kemudian dikembangkan idenya. Nah, ketika kita bisa menerapkannya untuk solusi terhadap permasalahan kita atau ada peluang yang ada di depan kita bisa menerapkan ide-ide tersebut, pasti itu yang disebut dengan inovasi. Ya, jadi wirausaha itu cuma melihat dua, kalau ada masalah atau ada peluang. Ya, kalau masalah kan artinya keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu yang disebut dengan masalah, ya. Jadi contoh Nadiem Makarim ya, pendiri Gojek dan Menteri Pendidikan saat ini mengatakan bahwa semakin besar masalah yang kalian temui, ya, semakin besar di situ kesempatan yang ada bagi kalian. Jadi misalnya kita ingin membangun usaha, kita lihat dulu seberapa banyak orang yang menghadapi masalah tersebut. Ya, misal nih. Misal seperti contohnya beliau ya, Mas Nadiem itu ketika mendirikan Gojek, beliau kan melihat dulu ternyata masalah orang itu sama semua ya. Masalah bagaimana berpindah gitu ya dari rumahkah ke tempat kerja atau dari tempat kerja nanti jemput anak sekolah. Nah, perpindahan itu ya, mobilisasi itu merupakan masalah. Salah satu hal atau bukan kebutuhan ya, masalah, kebutuhan, peluang itu. Dan itu semua dihadapi oleh semua orang. Bagaimana mobilisasi itu lebih cepat. Nah, makanya dia membuat sudah ada sekarang transportasi ya berupa ojek. Tapi itu kan kita harus ke pangkalan dulu lah, ya. Dari rumah ke pangkalan berapa jauh gitu. Kita harus mencari ojeknya. Nah, sekarang dia bikin sistem bagaimana dengan otomatis, dengan sistem by sistem antara pelanggan gitu yang membutuhkan jasa dengan pemberi jasanya itu bisa bertemu tanpa bertemu badan ya. Jadi langsung di suatu aplikasi. Nah, itu awal idenya seperti itu. Jadi, berangkat dari masalah dulu, ya, masalah yang kita hadapi sehari-hari, kemudian kira-kira dia menerapkan ide kreatif, gitu. Oh, kira-kira ada ide apa nih untuk memecahkan masalah ini? Setelah ada ide, harus diterapkan. Bagaimana menerapkannya? Ya, dia melakukan inovasi. Ya, inovasi di bidang transportasi. Ya, inovasinya hanya sistem. Ya, ternyata dengan sistem itu
salah satu perubahan besar ya di era transportasi kita saat itu ya. Sehingga sekarang angkot juga sudah mulai ditinggalkan ya, ojek pangkalan juga sudah mulai ditinggalkan dengan adanya inovasi tersebut. Tuh. Nah, ini makanya ini dua hal yang perlu ada pada diri seorang wirausaha atau entrepreneur. Nah, bagaimana seseorang yang kreatif itu berpikir? Ya, dia berpikir out of the box. Nah, apa artinya out of the box ini? Ya, berpikir dari tidak hanya satu kotak aja, satu arah gitu ya. Dia mampu berpikir jauh dari apa yang dia lihat. Ya, dia berpikir terbuka, kemudian dia mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang berbeda. Nah, itu cara pola pikir dari seseorang yang kreatif. Ya, dia tidak hanya berpikir terpaku di satu sisi, ya, tapi dia mampu melihat berbagai hal di luar dirinya. Nah, itu yang akan dia lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian berinovasi. Yes, berinovasi itu artinya mengimplementasikan ide-ide kreativitas tadi ya terhadap sesuatu menjadi sesuatu kombinasi yang dapat menghasilkan hal-hal yang baru. Itu yang disebut dengan inovasi. Bagaimana kita berinovasi. Nah, kemudian inovasi itu pasti melekat dengan istilah kebaruan, ya, baru. Nah, apakah di sini yang disebut dengan baru itu hanya ketika ada barang baru, hanya ada originalitas yang baru gitu ya? Tidak, ya, ternyata yang disebut dengan baru itu lebih ke improvement. Ya, improvement itu bisa disebut perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasa yang telah ada. Ya, sebenarnya dia sudah ada, ini sudah ada sebenarnya di dekat kita ya. Tapi kita hanya mengembangkan, memperbaiki cara pemasarannya, memperbaiki bentuknya, kemasannya, wadahnya, gitu kan, atau memperbaiki formulanya kalau kita bergerak di bidang industri farmasi, sehingga menyempurnakan yang sebelumnya sudah ada. Nah, itu juga disebut dengan baru. Nah, jadi inovasi itu bukan hanya menghasilkan sesuatu yang baru dari awal, tapi juga memperbaiki atau mengembangkan barang atau jasa yang sudah ada, sehingga lebih sempurna lagi, lebih bisa diterima oleh konsumen. Nah, satu quote lagi yang terkenal ya dari Theodore Levitt, creativity is thinking up new things, innovation is doing new things. Ya, jadi kreativitas itu adalah berpikir sesuatu yang baru, kemudian inovasi itu melakukan sesuatu yang baru. Jadi itu bedanya ya. Kreativitas itu baru di pemikiran, kalau inovasi dia sudah sampai ke melakukan. Gitu. Jadi berpikir dulu, kemudian dilakukan. Nah, kita bahas ini di bidang farmasi ya. Apa contoh inovasi dan kreativitas dalam bidang farmasi? Nah, yang sangat pesat perkembangannya itu adalah industri kosmetik. Oke, contohnya sekarang ini ya, tren kosmetik halal. Nah, itu kalau kita lihat kosmetik halal itu baru muncul sekitar tahun kalau saya tidak salah ingat tuh 2005-an ya. Ya, awalnya itu kosmetik itu yang megang masih brand-brand luar ya, brand lokal juga ada ya, tapi ada satu brand yang karena dia mengangkat image kosmetik halal ini, tagline-nya kosmetik halal ini, itu brandnya langsung naik. Ya, kita sebut saja Wardah. Oke, dari awal itu kan di tahun 2000-an itu, 2000 awal itu ya, yang banyak dipakai itu Mustika Ratu, Martha Tilaar, ya, kemudian brand-brand luar, Revlon, dan sebagainya. Ya. Kemudian datanglah nih satu perusahaan baru, dia mengangkat tagline halal. Nah, disitulah baru orang, oh ternyata dengan tagline halal saja, itu mampu menarik
minat. Ya, bukan hanya muslim ya, tapi juga yang non-muslim juga tertarik. Kenapa tertarik? Kalau halal itu tidak hanya menyangkut oh bebas dari babi, tidak. Banyak prosedur ya yang harus dilengkapi. Nah, jadi dari situ ya dari tren bisnis halal itu mulai muncul lagi brand-brand lain mengikuti. Oh, ternyata kosmetik halal itu punya ini sendiri gitu ya, punya kesempatan sendiri menarik perhatian dari konsumen. Nah, ikutlah sekarang kan hampir semua brand sekarang itu ada label halalnya. Nah, itu juga inovasi. Ya, inovasi dalam bidang farmasi. Oh, ternyata untuk kosmetik itu juga penting halal. Kenapa harus halal ya? Ada yang kita aplikasikan ke bagian mulut misalnya kan? Atau kita ada kosmetik-kosmetik yang kita gunakan untuk ketika beribadah, ya mau nggak mau itu harus halal. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contohnya inovasi. Ya, kreativitasnya bahwa bisa mampu melihat masalah dan peluang ya bahwa sebentar. Maaf dilanjut. Nah, jadi ternyata tren pasarnya bahwa untuk masyarakat muslimah gitu ya, muslimah muslim dengan jumlahnya yang sangat banyak, yaitu sesuatu yang hal yang mereka butuhkan gitu, jaminan halal. Ketika mereka beribadah, mereka yakin itu halal dan tidak merusak ibadah. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Contohnya inovasi dalam bentuk sediaan. Nah, dulu kita hanya mengenal untuk sediaan wajah itu hanya berupa krim biasanya ya. Nah, kemudian akhir-akhir ini ketika kosmetik arah arah kosmetik itu ke Korea ya dari awalnya biasanya itu ke barat ya. Kalau nggak Amerika lah atau Hollywood gitu ya. Artis-artis Hollywood sekarang karena lagi trennya adalah Korea Selatan, Korsel ya, K-popnya. Nah, awalnya yang kita krim biasa sekarang beralih ke serum. Nah, itu Korea Selatan salah satu negara yang inovasi produk kosmetiknya itu tumbuh sangat cepat ya. Nah, ini salah satu bentuk inovasi. Nah, banyak kan sekarang semua brand itu sudah punya serumnya dalam bentuk serum. Nah, itu kan awalnya kenapa muncul serum itu juga ada masalah ya, misalnya kayak untuk krim itu kadang tidak nyaman. Oke, karena eh, terlalu creamy, terlalu berminyak dan sebagainya, ada beberapa orang yang tidak nyaman menggunakan krim. Nah, kemudian krim itu tidak bisa mengandung senyawa yang lebih banyak kandungannya ya, sehingga ada alternatif lagi. Oh, kalau mau kok dalam bentuk konsentrat, dalam bentuk serum gitu. Kemudian berkembang lagi sekarang nano spray ya. Jadi tinggal bentuknya disemprot gitu dalam yang suatu alat yang bisa memecah partikel menjadi nano. Nah, ini kan juga suatu inovasi ya. Ada masalah, kemudian ada peluang, ada proses berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian dilakukan inovasi. Nah, kemudian contohnya ya lagi ya bentuk sabun ya. Salah satu yang kita pakai sehari-hari sabun. Ya. Sampai tahun 2000-an ke bawah ya, 2000-an ke bawah itu trennya masih sabun batang. Ya, karena nah kemudian naiklah menjadi body wash. Ya, jadi dulu masih sesuatu yang mahal ya body wash itu yang pakai body wash. Kalau sabun batang kan dapat 2000 dapat ya. Kalau body wash
harganya lebih mahal pastinya. Terus kemudian lebih cepat habis. Kalau sabun batang kan lebih hemat. Nah, bergeser nih. Kenapa orang tidak mau pakai sabun batang? Ya biasanya jatuh lah gitu ya. Tahu misalnya apa? Wanginya biasanya cepet hilang. Jadi cuman wangi itu paling 2-3 kali pemakaian tuh wangi banget. Tapi setelah itu dia cepet hilang. Kemudian licin ya, nggak bisa dibawa kemana-mana gitu karena basah. Nah, kemudian muncullah yang baru, inovasi produk baru dalam bentuk body wash. Tuh. Kemudian setelah itu dirasa body wash juga kadang apa volumetrik ya, harus bawa-bawa body wash walaupun ada kemasannya kecil. Ada lagi nih tren sekarang ya, soap paper ya, paper soap itu sabun kertas. Nah, itu kan juga menjawab kebutuhan dari masyarakat. Ya, di mana sekarang kita mobilitasnya juga meningkat gitu ya. Ketika banyak yang apa? eh Staycation gitu ya, bepergian. Tuh, kan itu akan lebih gampang kalau kita hanya bawa 1 lembar ya, beberapa lembar sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, nanti tidak basah, tidak becek ya kalau dibanding kita bawa sabun batang seperti itu. Nah, itu kan berangkat juga dari kebutuhan. Nah, kemudian ini juga eh, minyak angin ya yang awalnya dalam bentuk dia masih sama-sama liquid kan sebenarnya bentuk cairan ya. Dibuat inovasinya ininya kemasannya istilahnya ya. Kemasan kalau ini kan harus bisa tumpah ya kalau kita tuangkan itu kalau yang lama bentuk yang lama ini kita tuangkan tuh kan bisa tumpah gitu melebar gitu. Nah, enak nih sekarang ada roll on gitu ya. Jadi roll on ini jadi bisa dioles-oles gitu. Ini juga termasuk salah satu yang fenomenal waktu itu ya. Jadi rame-rame tuh jadi untuk brandnya ya awalnya Safe Care kemudian ada Fresh Care. Nah, brandnya itu dulu saya waktu bekerja di klinik itu di apotik itu sampai ada gantungan kuncinya dulu kan untuk Fresh Care ini gitu karena memang butuh gitu ya minyak angin yang bisa dibawa kemana-mana tapi tidak gampang tumpah seperti itu. Nah, sekarang muncul lagi nih dengan bentuk dua sisi gitu ya, bisa di roll, bisa untuk kerokan. Itu juga bisa untuk inhaler 3 ini kalau nggak salah ya. Bisa untuk inhaler, kemudian bisa untuk roll on juga. Bisa ada juga kemasan untuk kerokan gitu. Kalau orang yang suka kerokan, jadi nggak perlu susah-susah lagi nyari koin. Itu kan sudah ada bentuk kerokannya. Nah, ini juga inovasi ya, menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Ya, ada mau kerokan nyari koin dulu susah. Nah, makanya dibuatlah satu paket gitu. Ini juga bentuk inovasi. Kemudian di kosmetik, kalau kita bicara kosmetik tuh banyak sekali inovasinya ya. Eh, yang gampang aja gini, kalau perempuan ini udah tahu kan dari bentuk lipstick, batang ya, kemudian udah ada lip cream gitu kan. Beda lagi gitu ya, apa sih bedanya? Terus ada lip tint, banyak banget sekarang bentuknya ya, sampai nggak hafal gitu lip balm apa sih bedanya tuh lip tint, lip balm gitu ya. Nah, tapi yang penting ini adalah inovasi ya, karena ketika sekarang lagi tren ombre gitu kan, ya pakainya lip cream atau lip tint gitu, nggak mungkin juga di ombre kalau yang bentuknya lipstick kan. Nah, itu memenuhi tren sekarang ini. Itu tren kecantikan seperti apa untuk pengaplikasiannya. Ya, dari bentuk pengaplikasian aja itu sudah suatu inovasi. Nah, walaupun ya sebenarnya yang saya sebutkan tadi, produk-produk ini kan nggak ditinggalkan sama sekali ya, tapi hanya memberikan alternatif kepada yang merasa bahwa, oh saya tidak tidak suka sabun batang, saya lebih suka sabun cair. Tapi kan tetap aja produsen sabun batang tetap ada gitu, karena ada masyarakat yang masih memilih sabun batang. Ya, kemudian juga minyak angin ya, tidak semuanya suka bentuknya roll on. Ya, dia hanya mengambil pasar yang suka aja. Jadi seperti dia menawarkan, nih ada bentuk, saya sediakan bentuk yang baru untuk mengatasi masalah yang ini, gitu ya. Silakan kalian pilih.
gitu, dan produk yang lamanya dia tetap ada. Nah, itu yang namanya inovasi ya, kita memperbaiki nih bentuk yang lamanya. Itu sehingga didapat bentuk baru yang lebih baik. Ini juga lipstick, kan yang tetap lebih suka lipstick dibanding ini kan juga ada. Ya, yang kalau pakai lip cream dia malah belepotan gitu ya, dia lebih memilih lipstick seperti yang biasa, yang lama gitu. Nah, kemudian kalau dalam produk obat ya banyak juga inovasi ya. Kalau inovasi zat aktif itu banyak sekali. Ya, kita itu sudah dari penelitian gitu ya, dengan kebutuhan sekarang penyakit yang semakin banyak gitu ya. Nah, kita lihat dalam bentuk formula sediaannya ya. Ini dua-duanya sama-sama kapsul. Ini kapsul yang biasa yang kita makan ya, yang kapsul murah lah istilahnya. Nah, satu lagi nih ya, bedanya apa nih? Bentuknya seperti granul-granul kecil-kecil di sini, pelet-pelet ini. Nah, bentuknya ini adalah sustain release ya. Penghambatannya itu terjeda gitu ya. Jadi bukan penghambatan, rilisnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita minum kapsul yang biasa ini, ketika kita minum langsung semuanya habis gitu ya zat aktifnya. Kalau ini sustain release dia. Gitu. Karena misalnya ada pasien gitu yang tidak mau repot minum harus sehari 3 kali kan kadang lupa gitu kan, ada obat-obatan yang aduh saya malas saya harus minum 3 kali 4 kali gitu, maka dibuatlah sama inovatornya ya bahwa kita bisa bikin loh yang kapsul sustain release tuh. Jadi pelepasannya itu bisa kita jeda, nggak langsung lepas semua zat aktifnya. Itu bisa lepas sedikit-sedikit gitu. Misalnya untuk vitamin C gitu ya, kalau misal langsung dilepas 1000 mg dalam satu waktu gitu ya, menyebabkan lambungnya perih gitu. Nah, makanya karena dia tetap butuh 1000 mg dan tidak mau repot minum 4 kali, 3 kali, ya kita bikin sustain release. Itu yang pelepasannya itu bisa dijeda. Dia yang pelepasannya bertahap. Tuh, jadi dalam dosis besar tapi bisa dilepaskan secara bertahap. Ini juga inovasi. Ya, menjawab permasalahan yang dihadapi pasien seperti kepatuhan minum obatnya yang kurang karena regimen dosisnya terlalu banyak gitu ya. Maka disolusikanlah ya, disolusikan. Maka solusinya dibuatlah sediaan yang sustain release. Ini salah satu contoh, masih banyak yang lainnya. Misalnya untuk partikel ya, nanopartikel sekarang ya kalau untuk sediaan-sediaan yang dibuat sediaannya bentuknya lebih kecil lagi gitu ya. Misalnya jadi tidak lebih kalau dia obat oral dia jadinya tidak terlalu pahit gitu. Atau penghantarannya lebih bagus. Ya, banyak sekali macamnya untuk inovasi sediaan obat. Nah, kemudian inovasi itu tidak hanya produk ya, tapi jasanya juga. Ya, karena seperti ujung tombak yang paling terakhir itu adalah retailnya gitu ya untuk dunia farmasi ini dari awalnya yang kita harus tatap muka harus datang ke tempatnya ya gitu ya sekarang sudah bisa secara online ya kita bisa konsultasi juga online dengan dokternya atau dengan apotekernya cukup di handphone gitu ya. Ini merupakan inovasi juga menjawab permasalahan tadi mobilitas. Ya ketika kita sakit terus harus pergi. Kalau misalnya ada saudara oke lah ya bisa mewakili pergi ke apotek beli obat. Tapi kalau misalnya sekarang banyak yang hidup sendiri gitu ya atau memang dia di perantauan sendiri, ya kan dia tidak ada siapa-siapa untuk bantu. Tuh, jadi ketika sakit dia butuh segera ya butuh konsultasi segera, butuh dapatkan obat segera, tidak bisa kemana-mana, ya solusinya ini. Gitu, didukung juga. Jadi inovasi ini selain kita berpikir kreatif, didukung juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Ya itu pasti. Ya inovasi itu bukan hanya kita membuat produk baru ini menjadi ini gitu ya, tapi juga harus didukung dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, baik ilmu pengetahuan di bidang itu sendiri, farmasi sendiri, atau di bidang
teknologi. Ya, makanya kita juga inovasi itu kalau teknologi berkembang, maka usaha kita juga harus berkembang. Gitu ya. Jadi pasti perubahan itu harus ada. Inovasi itu harus ada kalau kita tidak mau ditinggalkan oleh konsumen. Ya, itu makanya nanti harus ada manajemen inovasi produk untuk perusahaan-perusahaan. Ya, bagaimana dia terus mengembangkan ya dalam bentuk apakah itu dalam bentuk diversifikasi produk atau dalam bentuk jasanya yang lebih mudah untuk diakses misalnya. Itu harus terus dilakukan oleh seorang pengusaha atau wirausaha. Oke, untuk bagaimana kita memulai inovasi ya, awalnya pasti kita harus amati dulu. Ya, kita bisa mengamati masalah yang terjadi, kemudian atau peluang-peluang yang ada gitu ya. Atau kita mengamati tren sekarang apa. Ya, setelah kita amati ya, kita tiru. Oh, orang udah banyak sekali sekarang ya produk-produk yang pertama keluar kemudian banyak sekali copy produknya itu. Ya nggak masalah ya, sah-sah aja kalau dunia usaha itu gitu. Kemudian setelah tiru ya kita modifikasi. Ya jangan sampai tiru sama persis tapi harus ada modifikasinya agar produk kita itu ada keunggulan atau kelebihannya dari produk yang sudah ada. Gitu ya. Contohnya aja gitu, untuk minyak angin dulu Freshcare itu masih memegang yang pertama gitu ya. Kemudian datanglah pesaingnya. Ya kita nggak apa-apa sebut merek aja ya kayak Plosa gitu ya. Ternyata dia bisa ngambil pasar dari Freshcare ini gitu karena dia modifikasi ya saya modifikasi loh pakai ada kerokannya kemudian bisa inhaler roll on dan inhaler dalam satu sediaan gitu ya. Makanya dia modifikasi. Nah, makanya untuk mengambil pasar itu kita harus ada keunggulan atau kelebihan kita apa dari produk yang sudah ada. Makanya perlu modifikasi. Oke, jadi kuncinya cuma 3 itu. Amati, tiru, modifikasi. Nah, untuk ini ya, mengukur seberapa besar kalian ke tingkat kreativitas seseorang itu sudah ada tesnya ya. Nah, ini saya sudah buat dalam bentuk Google Form. Jadi nanti saya kasih linknya ya di grup. Saya minta kalian coba uji diri kalian dengan uji kecerdasan kreativitas ini untuk mengukur, oh saya nih orangnya kreatif atau tidak gitu. Nanti ada skornya. Apakah termasuk yang sangat-sangat kreatif gitu, apakah yang sedang, ya apa tidak, atau benar-benar tidak kreatif sama sekali. Nah, tujuannya apa? Kita ingin mengukur kreativitas ini. Nah, agar kita tahu ya, kita menilai diri, oh saya ternyata orangnya tidak kreatif. Apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kreativitas itu juga bisa dilatih sebenarnya. Ya, bisa dirangsang kreativitas ini. Hanya saja mungkin dari kecil sampai sekarang itu kreativitas itu di pendidikan Indonesia itu nomor sekian gitu, bukan nomor satu. Nomor satu hafalan sepertinya kalau di dunia pendidikan kita. Ya, makanya kita tahu, oh kalau saya nggak kreatif, banyak loh games-games gitu ya, atau aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas kita ini. Oke, nanti saya kirim linknya ya, silakan diisi. Jadi hari ini kita satu topik ini, insya Allah eh, besok itu saya kirimkan lagi materi. Yang kedua ya, topik yang kedua masih tentang inovasi produk. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada pertanyaan juga boleh ya kita diskusikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.